Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, sekarang kita masuk pembahasan tentang melanjutkan pembahasan sebelumnya ya tentang kana wa akhwatuha melalui syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala, yaitu kitab At-Tuhfatus Saniyah. Kemarin sudah kita baca beberapa dari kana ya, terus amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa. Sekarang kita akan membaca dulu mulai dari atas ya. Oke, siapa yang membaca? Oke, siapa yang membaca? Baca dan terjemahkan. Kalau kepanjangan baca sampai koma, lalu terjemahkan biar terjemahnya lebih enak. Silakan, Bu Evi, Sandra atau Bu Hima. Ada? Atau menyimak semua ini? Lupa Ustaz, belum di unmute Ustaz. saya mau izin sholat dulu ya Ustaz. Baru Oke, datang nggak apa-apa, soalnya. Ibu. Oke, nggak apa-apa. Bu Hima mau baca? Ya coba Ustaz, nanti Silakan. bantuin ya Ustaz. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatasi'u wal ashiru wal hadi asyara wal thani asyara. Ma zala wa ma anfaka Wa wa man ma fakka hamzah hamzah wasal. wa man fakka wa ma fati nggak jelas itu. Wa ma fati Ustaz. Fatiha, betul. Bariha. Wa hadhil arba'atu tadullu ala mulazamatil khabari lil ismi hasaba ma Ustaz. Betul. Hasaba ma yaqtadhihil halu. Nahu ma zala Ibrahimu munkiran. Nahu ma bariha aliyun sadiqan. Satu kata lagi, Bu. Sadiqan mukhlisan. Oke, silakan diterjemahkan dulu, Ibu. Yang ke-9 12. Ini kan temannya kana berarti Ustaz ya. Temannya kana itu mazalah, mafaka, mafati'a, mabaraha. Keempat Bariha. ini mabariha. Keempat ini maksudnya huruf apa sih Ustaz? Yang tadi, yang mazala, manfaka, mafatihah, Itu mabariha. maksudnya fi'il apa huruf? Itu terdiri dari dua kata. Maknya manafiyah, terus selanjutnya itu fi'il madhi. Jadi enggak, maksudnya kan kategori isim, huruf, fi'il gitu. Enggak ada Ya, ya? kalau maknya mah huruf, dia termasuk nafiyah. Selanjutnya fi'il madhi. Mazala, infaka, fatihah, dan bariha. Oh, jadi. Dan keempat ini tadi menunjukkan atas keharusan khobar bagi isim ya. Apa sih? Ya, terhadap isim. Keharusan khobar terhadap isim sesuai dengan hal yang sesuatu hal yang menetapkannya gitu. Tergantung dengan tuntutan dari halnya gitu. Kondisi halnya. Terus? Tergantung dengan kondisi halnya. Misalnya, mazala Ibrahimu mungkiran. Ibrahim senantiasa mungkiran mengingkari Ustaz. Betul, mengingkari. Ibrahim senantiasa mengingkari gitu. Betul. Dan juga contohnya mabariha aliyun sadiqan mukhlisan.
Bariha itu apa? Bariha itu bukannya menciderai gitu Ustaz, bukan ya? Enggak, maknanya sama. Itu jariha, Bu. Kalau hukum cederai. Oh. Oh gitu. Ali senantiasa Ali senantiasa bersedekah dengan ikhlas gitu. Bukan sedekah. Sodika itu teman yang ikhlas. Astagfirullahaladzim, bukan sedekah ya. Ali senantiasa menjadi teman yang ikhlas. Oke. Jadi di sini ada di antara akhwatnya kana ada 4 ya. Min akhwati kana, nanti akan dijelaskan terkait dengan penggunaan dan eh, klasifikasinya ya, insya Allah. Yang pertama adalah mazala, ya mazala. Yang kedua adalah manfakka, ini kafnya hamzah hamzah wasal ya, dan ma fati'a. Nah, terus selanjutnya adalah ma bariha. Kita akan jelaskan apa eh, ke syarat syarat dia beramal amalnya karena nanti ada pembahasan khusus setelah ini di paragraf selanjutnya. Nah, ini semua menunjukkan mulazamah mulazamatul khabari lil ismi. Ya, jadi menunjukkan dia selalu menempel, selalu seperti itu. Makanya diterjemahkan senantiasa, masih terus menerus seperti itu ya. Nah, ini 4 yang dia sama secara makna. Jadi mazala, manfaka, mafatihah, mabariyah secara makna dia sama ya. Selanjutnya, yang ke-13 di antara temannya Kana yang terakhir. Silakan yang membaca. Masih Bu Evi, Bu Hima? Atau Masih. Mas Andra membaca. Boleh Ya. lanjut. Wasalithu asyara. Wasalis. Wasalis. Karena mabni fathah ya. Oh, maaf dapat. Wasalisa asyara. Madama huwa yufidu mulazamatal khabari lil ismi aydan. Nahu la a'zilu khalidan ma dumtu hayyan. Lanjut Ustaz. Enggak Artinya ya. apa? Yang ke-13 itu adalah madama, yaitu memberi manfaat untuk mengharuskan adanya khobar bagi isim juga. Contohnya la a'dzilu. La a'dzilu itu apa? Saya tidak mencela. Oh ya. Saya tidak mencela Khalid selama aku hidup. Baik. Nah, ini 13 Kana dan teman-temannya ya. Kana wa akhwatuha. Ya, dari Kana dan seterusnya sampai Thalithah Asyara. Nah, sekarang kita akan bahas ke-13 ini. Eh, kita klasifikasikan dari 2 sisi, dari 2 tinjauan ya. Nah, intinya sama ya, merofakkan isim, menasabkan khabar. Nah, apakah semuanya itu beramal seperti itu? Apakah ada syaratnya atau tidak? Nanti akan dibahas di 2 sisi di sini. Nah, intinya kalau untuk madama ini dia selain maknanya mulazamatul khabar, dia juga punya makna dia dzaraf ini ya. Nanti untuk khusus makna ini. Jadi dia punya makna masdariyah, dia punya makna masdariyah dan ada juga makna zaraf zaman dia. Insyaallah akan kita bahas. Baik, selanjutnya silakan yang membaca. Masih Ibu Hima, Bu Evi, barangkali kalau sudah selesai sholatnya. Atau Sandra mungkin membaca. Siapa Ustaz? Lanjut. Boleh, silakan. Watun qasamu hadhil af'alu Watan qasimu, watan qasim. Oh, bukan majhul ya Ustaz. dia ma'lum deh. Fa'ilnya? Hadhihi. Oh. Watan qasimu hadhil af'ala gitu. Al-af'alu karena marfu ya, badal dari hadhihi. Oh. Oh, ini maksudnya ini ya fi'il apa? Lazim. Ya, termasuk lazim. Oh, ya. Watan qasimu kalau yang apa Ustaz fi'il lebih dari
3 huruf itu bukannya biasanya ini ya, punya mutaaddi ya biasanya, enggak ya? Itu yang af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Ya hamzah disebut hamzah ta'diyah namanya. Hmm. Seperti kharaja, akhraja. Kalau ini sama enggak ya? Inqasam, bahkan dia termasuk kalau sudah itu kan dia punya makna lil mutawa'ah. Jadi dia enggak apa namanya enggak menasabkan maf'ul kecuali dengan bantuan huruf jar sebenarnya. Oh, itu gimana sih, Ustaz? Jadi ingat saya. Itu kan Gimana? bisa mulanya nggak punya maf'ul, tapi bisa maf'ul dengan bantuan huruf jar gitu ya. Betul, seperti jadi gini, menta'diyahkan fi'il itu ada beberapa macam. Pertama adalah merubah fi'ilnya ke apa menambah hamzah ta'diyah. Dan misalkan kharaja kan itu termasuk yang lazim. Mm-mm. Kalau menta'diyahkan apa muta'addi, maka Mm-mm. bisa beberapa cara. Pertama adalah dengan cara menambahkan hamzah ta'diyah tadi. Kharaja jadi akhraja mengeluarkan. Dakhala jadi adkhala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bisa juga dengan tambahkan Dan di apa takdiyah itu ya. ditataif. Jadi fa'ala yufa'ilu bisa. Oh, Ya, tatif. tapi dia punya mana li takfir juga. Artinya punya banyak kalau kharaja mengeluarkan banyak begitu. Qata'a banyak memotong gitu. Itu punya makna ya, punya faedah sarfiyah yang lain, faedah wazan yang lain. Nah, terus bisa juga dengan bantuan huruf jar. Seperti misalkan zahaba kan artinya hilang selain maknanya pergi. Kalau menghilangkan bisa zahaba bi gitu. Nah, Enggak. makanya dalam Quran dalam surat Al-Baqarah itu masaluhum kamatsalil ladzi istawqada naro falamma adha'at ma haulahu dzahaballahu binurihim. Di situ menggunakan dzahaballahu bi. Jadi Allah menghilangkan cahaya mereka. Gitu. Hmm. Itu di antara bagaimana cara untuk menta'diyahkan, muta'addikan fi'il yang lazim gitu. Nah, kalau sudah Ini lebih dari itu seperti ifta'afa'ala, tafa itu punya makna faidah wazan yang lain. Jadi sebenarnya setiap wazan itu punya punya apa? Punya faidah gitu. Punya faidah karena mengikuti sebuah kaidah umum ya ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Jadi ketika ada satu kata yang hurufnya bertambah, maka ada tambahan makna juga seperti itu. Hmm. Itu yang namanya bijadan li takdiyah itu ya. Betul. Nah, di Durus Logo tuh disebutkan di jilid 3 jilid 4 kan kalau nggak salah. Oke, kita Iya. lanjut. Ayo Ustaz. Watan qasimu hadhil af'alu min jihatil amali ila salasati aqsamin. Al-qasmul awwalu ma ya'malu hadzal Al-qismul awalu. al-qismul al-qismul awalu ma ya'malu hadzal amala wa huwa raf'ul ismi wa nasbul khabari bi syarti taqaddumi ma masdariyati dzarfiyati alaihi wa huwa fi'lun wahidun wa huwa dama. Oke, artinya Di fi'il ini fi'il ini dibagi dari sisi beramalnya. Fi'il apa ya Ustaz? ya, Tadi ya, fi'il ini fi'il ya. yaitu kana wa Fi'il. akhwatuha Oh ya, terbagi ditinjau dari amalnya menjadi 3 macam. Yang jadi pertama 3 apa? macam. Yang pertama apa yang beramal terhadap perbuatan gitu. Enggak Cara beramal hidup. dengan amal ini, yaitu amal ini maksudnya adalah Oh, menarofakan isi menasabkan khobar. Kan karena itu punya amal ya, bukan amal dalam iya, artian perbuatan ya. iya, iya. Maksudnya amal ada merofakan isi menasabkan khobar. Jadi Apa di yang antara 13 fiil itu ada yang beramal-amal ini, tapi dengan syarat apa ini? dengan syarat mendahulukan mendahulukan masdariyah dzarfiyah padanya. Jadi mengawali gitu ya. Ya, didahului dengan Didahului dengan masdariyah sebagai dzarf atasnya. Atas karena ada akhwatu tadi ya. betul, terus Wawa ya, dan itu merupakan fiil yang satu itu, fiil
Satu fi'il apa-apa. Iya, satu fi'il yaitu Satu fi'il yaitu dama. dama. Oke. Terus yang kedua, nanti dijelaskan Wal di syarah. wal qismu tsani ma ya'malu hadzal amala bi syarti ay yataqaddama alaihi nafi au istifhami au kok ya Ustaz? Hmm? Nahyan gitu. Nahyun ya. Nahyan au istifhamun au nahyun wa huwa arba'atu af'alin. Wa yazala wan wa anfaqa gitu atau wanfaqa langsung. Wan fakka. Wanfaqa. Wanfaqa fati'a bariha. Oke, artinya Yang kedua apa yang beramal pada amal ini yaitu merofakkan isim dan salah ya Ustaz. Yang kedua ya Ustaz. yang kedua ya. Yang atas sih apa yang beramal terhadap dengan amal ini dengan syarat yaitu mendahulukan nafi atau istifham atau nahi dan itu adalah empat fi'il ya Ustaz. Arba'atu Iya. af'al. Yaitu zala, anfaka, fati'a, bariha. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang al-qismu tsalitsu ma ya'malu hadzal amal hilang. Ma ya'malu hadzal amala bi ghairi syartin. Wah, harus ke ini. Ketimpa tulisannya. Ketimpa ini. Ketimpa fotonya Ustadz jadi nggak bisa kebaca. Oh gitu. Bentar. Oh Ibu ini ya, di landscape ya. Kayaknya Iya. bisa bikin video. Ada dipindahin dulu. Bisa. Ulangi Ustaz. Maya malu hadil amala bi ghairi syartin wa huwa sama niata af'alin. Sama niatu. Sama niatu. Karena Kirain khobar. yang wajib tadi. Sama niatu af'alin wa yal baqi. Yang ke-13 apa yang beramal dengan amal ini dengan tanpa syarat, yaitu ada 8 fi'il. Dan itu sisanya gitu. Betul. Oke. Bukan ke-13 tapi ketiga ya. Oke, kita bahas. sih. Jadi gini. Jadi kan kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Ditinjau dari amalnya itu ada 3 macam. Yang pertama ya bisyarti taqaddumi ma al-masdariyah az-zarfiyah gitu. Jadi ada di antara 13 itu yang sudah kita bahas di mana dia beramal dengan amal kana yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar dengan syarat harus didahului dengan ma masdariyah az-zarfiyah yaitu kata dama. Jadi dama ini dia beramal seperti kana dengan syarat kalau didahului dengan kata ma yaitu ma al-masdariyah dan az-zarfiyah. Nah, ma di sini itu pertama masdariyah artinya menjadikan fi'il setelahnya itu seperti isim jadi punya kedudukan kata. Nah, terus yang kedua az-zarfiyah dia juga selain punya mana masdariyah juga dzarfiyah menunjukkan apa? Menunjukkan dia dzaraf, tapi dalam hal ini adalah dzaraf zaman. Misalnya seperti madum tu Madum tum hurum. Madum tum hurum. Dum tu benar, madum huruma. Misalnya ada kalimat Wahurima alaikum. misalkan uhibbuk madum tamu'minan. Apa artinya? Aku suka apa misal tadi? Uhibbu madum ta mu'minan. Aku menyukaimu selama kamu beriman. Ya, aku mencintai selama kamu beriman. Nah, di sini madum
mu'minan itu kalau kita takwilkan jadi muddata imanika gitu. Jadi samsitamu selama iman kamu masih ada di dalam dirimu gitu. Jadi di situ kata madama selain dia memasdarkan fi'il, dia juga apa punya makna dzaraf. Jadi ada muddata. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan waktu di situ. Dzaraf zaman maksudnya ya. Jadi gitu. Nah, ini makna dama. Jadi masdariyah dan dzaraf jadi punya dua makna. Dia masdariyah. Paham masdariyah insyaallah ya? Ya, Pak. Iya, Ustaz. Kalau fi'lun Paham? wahidun tadi maknanya maksudnya gimana, Ustaz? Ini jadi eh jadi di antara 13 fi'il yang sudah dibahas, kana wasbaha wa dhaha wa dhalla wa bata dan seterusnya, yang 13 itu, ada yang pertama, ini ditinjau dari amal nih ya, apakah pakai syarat atau tidak. Nah, ada yang pertama adalah di mana dia beramal seperti itu, yaitu merafakan isim menasabkan khabar dengan syarat harus didahului dengan masdariyah dzarfiyah. Apa itu? Yaitu satu fi'il saja, yaitu kata dama. Jadi kata dama merafakan isim menasabkan khabar dengan syarat harus didahului dengan al-masdariyah al-dzarfiyah. Gitu maksudnya. Oh, ya gitu. Cuma Jelas Bu ya? satu fi'il dama doang gitu ya. Betul, cuma satu fi'il aja. Ya, ya, ya. Gitu ya. Nah, ini yang Nah, pertama. Nah, yang kedua adalah bisyarti. Yang kedua, ada di antara 13 itu yang beramal seperti amal kana raful ism wa nasbul khabari bisyarti taqaddumi dengan syarat harus dilalui dengan apa? Dengan satu di antara tiga itu, apa yaitu nafi, au istifham atau apa tadi terakhir? Nahi. hmm. Jadi ada fiil yang di antara 13 itu dia merafakan isim menasabkan khabar dengan syarat dia harus didahului dengan satu di antara tiga ini. Apa itu? Ada empat. Nafi, Ya, nafi. wahwa arba'atu af'al. Wahya arba'atu af'al. Yang tadi pertama apa? Zala. Terus yang kedua Bar- infakka. Terus yang selanjutnya adalah Fatiha, bariha. fatiha, Fati, bariha. fatiha dan bariha. Jadi gitu. Nah, jadi kata zala, infaka, fatihah, bariha ini merafakan isim menasabkan khabar atau beramal kana dengan syarat harus didahului dengan apa? Di antara satu ini yaitu nafi, istifham atau Nafi. nahi. Dan secara makna semuanya sama, nggak ada perbedaan. Misalnya seperti mazala, mazala Muhammadun tajiron. Artinya Muhammad ini masih seorang pedagang gitu. Atau manfakka, manfakka al-mataru nazilan, hujannya masih turun gitu misalnya ya. Atau fatiha, ma fatiha eh apa? Ma fatiha alkitabu mufidan ya. Buku ini masih bermanfaat, masih mau terus memberikan manfaat begitu. Atau misalnya ma bariha ya, ma barihal mudarrisu jalisan, guru itu masih duduk. Secara mana sama. Nah, ini semuanya marwafakan isim menasabkan khabar dengan syarat harus didahului dengan ma. Baik itu maknya makna maaf, bisa didahului dengan nafi, istifham atau nahi dan tidak selalu ma. Bisa juga la kalau misalkan fil mudhari ya. Misalkan seperti dalam surat Al-Baqarah 217 ya. Wala yazaluna yuqatilunakum gitu ya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u kan gitu. Artinya mereka terus itu la yazaluna yuqatilunakum. Mereka orang-orang kafir itu senantiasa terus-menerus memerangi kalian gitu wahai orang beriman. Bisa pakai la atau bisa juga pakai la-nya la nahiyah atau pakai istifham. Misalnya hal bariha eh, hal bariha Khalidun
naiman, apakah Khalid ini masih tidur? Gitu. Jadi pakai istifham, tapi istifhamnya dengan hal atau hamzah, gitu ya. Atau bisa juga dengan la-nya la nahiyah, seperti la tazal qa'iman ya bunai, ya. Teruslah berdiri wahai anakku, gitu, ya. Nah, ini diantara fiil yang dia merafakan isim menasabkan khobar beramal ini dengan syarat harus didahului dengan satu di antara tiga ini, yaitu nafi, istifham, atau nahi. Begitu. Ini ditinjau dari segi amalnya ya. Jadi beramal atau tidak, mengamalkan atau tidak. Kalau di syarat ini ya. Begitu. Sudah jelas ini poin yang kedua. Jelas? Insyaallah, Ustaz. Jelas ya? Oke. Nah, kalau kita mendapati sebuah kata di antara empat fiil ini, baik itu zala, infaka, fatihah, bariha, dia beramal seperti kana, tapi kok nggak kelihatan nafinya, nggak kelihatan istifham, atau tidak kelihatan nahi, maka dia apa? Maka dia nafi, istifhatun nahi itu dia dia mahdhuf, tidak disebutkan. Ya seperti dalam Quran itu surat apa ya? Eh hatta tabroha. Saya lupa, sebentar saya cek. Apa ya? Ada itu di Quran surat, saya lupa tuh beberapa. Dia tidak disebutkan apa namanya nafinya itu, nafinya, nah istifham atau nahinya. Tapi yang jelas dia beramalnya karena gitu. Sementara dari apa yang kita pelajari di sini, dia beramal karena kalau didahului dengan apa? Dengan nafi, istifham atau nahi gitu. Nah, ini jenis yang kedua, al-qismu tsani. Nah, sekarang kita masuk ke al-qismu tsalitsu, ya, yang apa? Yang dia beramal karena wa akhwatiha, beramal karena yaitu raful ismi wa nasbul khabari, di mana dia adalah bidun bigo di syartin. Apa bigo di syartin? Apa? Itu nih syartin, Bigo di syartin. Apa bigo di syartin? tanpa syarat. Tanpa syarat. Nggak ada syarat. Pokoknya dia beramalkan isim, menasabkan khabar. Ada berapa? Ada 8. Ya, Delapan. karena Asbaha, adha, asbaha, adha, dola, berarti amsa, bata, soro, laisa. asbaha. Terus apa lagi? Dola, Adha. Terus dola, zolla, amsa, amsa, bata, terus bata, selanjutnya soro. soro, dan laisa. Nah, ini semuanya yang ke-8 ini, dia merafakan, ini menasabkan khobar tanpa ada syarat. Baik itu syarat yang didahului dengan kata apa gitu, tidak. Pokoknya langsung merafakan isim dan menasabkan khobar. Nah, ini maksudnya. Jelas sampai sini? Insyaallah, Ustaz. Itu Jelas kan ya? biasanya kita cuma dapat yang ini, Ustaz. Yang Iya, tanpa syarat. ya nggak apa-apa. Jelas ya? Nah, ini mana yang tadi barusan dibaca sama Ibu Himah ya. Nah, ini dari 13 itu ditinjau dari apa? Min jihatil amal. Jadi ditinjau dari segi amal ada tiga macam. Ada yang dengan syarat didahului dengan masdari dzarfiyah, ada yang didahului dengan harus didahului dengan apa nafi, istifham atau nahi, dan yang ketiga ada yang tanpa syarat apapun itu. Ya. Nah, ini tinjauan yang pertama min jihatil amali, dan nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas min jihatil tasarrufi, ditinjau dari tasarruf. Fi'il tersebut apakah fi'il madhi saja atau ada yang bisa berubah, fi'il mudhari atau amar seperti itu. Nanti akan dibahas, ada tiga macam juga ya. Ada yang pakai syarat, ada yang bisa berubah, ada yang kamilan, ada yang naqisan, ada yang la tasarrufu aslan. Itu dua fi'il, nanti soal dibahas pada pertemuan selanjutnya. Fikum soal? Ada? Belum.
Belum. Selalu jelas ya? Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk pembahasan nahwu. Setelah ini kita lanjut sharaf ya. Wallahu a'lamu bishawab.